ketika awal menulis itu kan energinya, semangatnya itu kan besar tuh. Sebisa mungkin energi dan semangatnya itu dituangkan ke lembar besar, kertas besar, dan ditempel di kertas atau di ruang kantor. Tujuan Bu Hidayah menulis itu buat apa? Itu ditulis. Misalkan tulisan ini nanti akan menginspirasi anak-anak saya, atau tulisan ini nanti akan bermanfaat untuk orang tua murid, misalkan seperti itu. Jadi tujuan besarnya itu jadi goal setting tulisannya Bu Hidayah, dan itu ditulis. Itu tuh benar-benar jadi energi setiap hari gitu, ketika kita bangun tidur atau mau mulai menulis. Oke, saya menulis dan ini tujuan saya, itu tuh benar-benar jadi motivasi. Terus yang kedua, setiap hari kalau bisa ada jurnal menulis gitu. Jurnal menulis ini maksudnya beda ya sama apa yang ditulis ya. Misalkan Bu Hidayah mau menulis tentang tentang kisah perjalanan menjadi guru RA misalkan. Nah, tulisannya adalah itu. Kemudian Bu Hidayah punya jurnal menulis. Oke, hari pertama saya menulis itu ada diary-nya. Hari pertama saya menulis, saya mencari informasi tentang saya mencari informasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, misalkan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang menunjang Bu Hidayah menulis itu ditulis dalam jurnal. Kemudian dalam hari pertama saya menulis tema tentang apa saja, saya mencari berita tentang apa saja, saya mencari informasi di mana saja, di internet, di media sosial. Saya menghubungi teman saya, Bu ini, untuk bertanya dan konsultasi tentang ini gitu. Jadinya tuh ketika nanti udah di pertengahan, jurnal itu tuh mengingatkan kita kalau perjalanan kita tuh udah jauh gitu. Sayang kalau ditinggalin gitu. Benar-benar jurnal itu tuh memberikan motivasi perjalanan kita selama kita menulis gitu. Perjalanan berkembangnya kemampuan menulis kita dari hari ke hari itu benar-benar tercatat di jurnal itu gitu. Jadi itu akan memotivasi kita untuk konsisten dalam menulis gitu sih. Jadi semoga itu bisa dicoba ya Bu Hidayah tipsnya. Ya, tips yang hebat ya. Jadi intinya kita menjaga konsistensi ya. Iya, dan istilahnya gini, mencari gimana mood buster kita supaya kita nggak balik lagi karena perjalanannya udah jauh, sayang gitu ya. Sayang. Gitu. Itu udah perjalanan yang sangat berharga. Baik. Yang pertanyaan kedua tadi Mbak Rahmi, gimana kita selalu merasa bahwa aduh gimana nih, kayaknya tulisan saya nggak bagus nih, aduh gimana nih kalau orang nggak suka, aduh gimana kan nanti kalau ini nggak lolos, seperti itu. Nah seperti itu seperti apa Mbak Rahmi? Iya, iya sih, memang kebanyakan perempuan mungkin ya, atau kebanyakan kita itu khawatir pada hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Jadi salah satu poin di awal juga sih ini yang perlu dirumuskan itu adalah siapa pembaca kita gitu. Kemudian tentang apakah nanti tulisan kita itu disukai atau tidak disukai, insya Allah apapun hasilnya itu akan memberikan pelajaran bagi penulis gitu. Apapun hasilnya, entah itu. Jadi ketika kita membuat sesuatu bentuk tulisan, kemudian kita lemparkan ke publik, kita jangan takut untuk menerima saran, kritik kayak gitu. Pasti ada yang suka dan pasti ada yang mungkin kurang suka gitu ya. Ataupun mengkritisi gitu. Tapi kita sebagai penulis itu sebisa mungkin menerima itu, karena itu akan mendewasakan dan memberikan kita kemampuan menulis yang lebih baik lagi, karena masukan-masukan itu tuh akan jadi pelajaran buat kita gitu. Keren banget ya. Pokoknya yang jelas mungkin jadi teringat tuh kata-kata dari Pak Prof. Nur Holistiawan bahwa memang kita hidup itu di antara hater dan follower ya. Iya, jadi aku aja pasti ada. Baik, iya.